Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rasad Fadil dari kelas TK kelas 1C ingin menjelaskan mengenai materi UTS mata kuliah biomonitoring semester 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Bersadi. Baiklah, yang pertama jenis-jenis biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Menggunakan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bioassessment study. Bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Berikut tingkat kedudukannya. Yang pertama yaitu dari molekul. Molekul adalah suatu gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Selanjutnya yaitu ada sel. Sel adalah unit struktural terkecil yang hidup. Dan kemudian ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada organ. Organ yaitu kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Kemudian selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerjasama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Kemudian ada organisme. Organisme adalah setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupannya. Yang selanjutnya ada populasi, atau artinya yaitu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Kemudian ada lagi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang teratas adalah bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan juga virus. Menurut Ziglio et al. 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi, baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dalam pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Yang kedua yaitu toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan
molekul atau sel setelah polutan terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi. Pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu Avertebrata air. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama invertebrata. Dalam invertebrata terdapat film-film yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu film Annelida. Contoh dari film Annelida ini yaitu cacing laut, lintah, dan cacing elang. Yang kedua yaitu film Arthropoda. Film Arthropoda ini mencakup yaitu sub Pilatrilopta, subfilum Uniramia, dan subfilum Selicerata, dan juga subfilum Crustacea. Contoh dari film Arthropoda di sini terdapat yaitu seperti belalang, kaki seribu, lipan, udang, laba-laba, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu film Coelenterata. Contohnya yaitu ubur-ubur. Yaitu ubur-ubur ada yang menempel di dasar di laut atau yang disebut juga polip dan yang bergerak atau medusa. Yang keempat yaitu film Echinodermata. Contohnya bintang laut, bulu babi, dan tripal. Yang kelima yaitu film Molluska. Contohnya keong, gurita, sotong, cumi, dan kerang-kerangan. Yang keenam ada film Polifera. Contohnya sponge atau terumbu karang. Yang ketujuh ada film Platyhelminthes. Contohnya cacing pipih yang ada di laut. Yang kedelapan yaitu film Nemotelminthes. Contohnya cacing gilik yang bersifat parasit. Yang kedua yaitu vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes dan Agnatha. Yang kedua yaitu kelas reptil, aves atau burung, dan mamalia atau tetrapoda. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu plankton. Plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan juga zooplankton atau hewan. Yang kedua ada nekton. Nekton adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada neuston. Neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Contohnya yaitu dari serangga air. Yang selanjutnya yaitu ada perifiton. Perifiton adalah organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyumbul di permukaan air. Contohnya bernakel. Yang kelima atau terakhir yaitu bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan. Selanjutnya di sini ada ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang kedua yaitu ada komponen abiotik. Abiotik adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembaban udara, garam-garam mineral, dan tanah. Ekosistem air tawar.
Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem air mengalir atau lautik, contohnya sungai, dan di dalam sungai itu terdapat ikan belida atau ikan yang sudah terancam punah, serangga air, dan lainnya. Yang kedua yaitu ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa, air tawar, rawa gambut, padang rumput, rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu yang pertama danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua yaitu danau eutropik, yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu yang pertama daerah litoral merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Yang kedua, daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga yaitu daerah profundal, merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah eufotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler. Setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik, daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Yang keempat yaitu daerah bentik, merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Total air terbagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Persentase air laut sekitar 97,61%, sedangkan persentase air tawar yaitu 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu air tawar atau 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembapan tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Yang blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Jumlahnya bisa mencapai 35%. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari atau muara adalah mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua yaitu zona interdial atau pantai, letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Yang ketiga yaitu zona neritik atau bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Yang selanjutnya yaitu zona laut terbuka atau oceanic, adalah penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Yang terakhir yaitu biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit, biomarker didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi keberadaan agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak ditemukan. Sedangkan pengertian biomarker secara luas adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme
spesies bioindikator, spesies biomonitor, spesies sentinel, dan indikator ekologi. Misalnya, keanekaragaman spesies. Biomarker dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan, yaitu yang pertama, biomarker paparan atau biomarker of exposure. Digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua yaitu biomarker efek atau biomarker of effect, yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Yang ketiga yaitu biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility, adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Metallothioneins atau MTS, yaitu logam berat yang beracun, kaya sisten, dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Malodialdehid, yaitu produk peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang kedua, glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang ketiga yaitu asetilkolinesterase, adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Metrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau metrik, yaitu dari urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan terkadang udara yang dihembuskan. Selanjutnya, ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trouhaut pada 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan atas penyelidikan. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Demikianlah penjelasan mengenai materi UTS mata kuliah biomonitoring semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.